Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harith Fauzi, channel YouTube yang tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, informasi terkait OSN 2025 atau Olimpiade Sains Nasional 2025. Sebelumnya di YouTube channelnya Pusat Prestasi Nasional sudah membahas terkait peluncuran ajang talenta BPTI 2025. Jadi di video ini dibahas 2025 itu Badan Pengembangan Talenta Indonesia itu akan ada apa saja nih teman-teman. Dan di akhir video itu katanya sih akan merilis panduan-panduan terkait yang inovasi, seni dan budaya dan O2SN ya teman-teman panduannya. Tapi sampai saat ini belum ada pembahasan bagaimana panduannya. Tapi akhirnya di IG-nya Pusat Prestasi Nasional ini ya teman-teman ada postingan terkait rilis panduan ajang talenta. Nah ini teman-teman baru rilis panduannya aja, tapi untuk pembahasan panduannya belum ada. Tapi teman-teman sudah bisa dicek saja atau dibaca-baca saja panduannya, atau nanti kita bahaslah di video ini panduan tentang OSN ya teman-teman. Sini saya akan fokus di OSN saja. Nanti teman-teman bisa download atau ambil panduannya di ini ya teman-teman, di channel atau di website resminya Pusat Prestasi Nasional.kemdikbud.co.id. Teman-teman nanti dipilih aja talentanya mau SD, SMP, SMA, SMK, Diksus atau Dikti. Saya di sini fokus di yang SMP saja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi nanti 2025 itu ada riset dan inovasi, seni budaya dan olahraga. Oke, saya fokus di riset dan inovasi karena saya akan membahas yang OSN ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini kan 2023. Teman-teman tarik ke bawah lagi, tarik ini yang 2024. Nah teman-teman, muncul akhirnya yang 2025 ada OSN, ada opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, ada OSN 2025 jenjang SMP, ada Festival Inovasi dan yang lainnya. Oke, kita fokus di OSN jenjang SMP. Setelah saya baca-baca, SD, SMP hampir sama ya teman-teman panduannya, cuma ada berbeda sedikit saja. Nanti kita buka deh sedikit yang SD, yang SMP. Oke, kita buka dulu yang SMP. Nah, ini teman-teman, nanti panduannya teman-teman bisa di-download di sini ya teman-teman, panduan OSN SMP tahun 2025. Nah, kebetulan saya sudah download aplikasi atau panduan OSN ya teman-teman. Nah, di sini panduan OSN 2025 SMP MTS Sederajat, ini yang SD. Panduan Olimpiade Nasional 2025 SDMM Sederajat, ini yang SMA. Ada 3 ya teman-teman, panduannya terpisah. Kalau dulu kan SD SMP itu satu panduan, tapi sekarang dipisahkan, SMP SD SMA. Oke, kita bahas dulu yang SMP teman-teman. Di sini nanti ada dibahas kapan pelaksanaannya bagaimana, terus daftarnya bagaimana. Oke, kita tarik ke bawah, kita bahas yang penting-pentingnya aja ya teman-teman. Nah, ini panduannya diresmikan tuh baru per tanggal kemarin ya teman-teman, 19 Maret, berarti baru 4 harian atau 3 hari yang lalu. Nah, di sini nanti ada ini ya teman-teman, daftar isinya. Nanti kita bahas yang penting-pentingnya aja. Ini latar belakang, dasar hukum, tujuan kenapa diadakannya OSN ini, nanti teman-teman dibaca saja tujuannya kenapa. Nah, untuk SD ternyata ada yang baru ya teman-teman. Kalau kemarin itu cuma IPA sama matematika saja, sekarang ada yang baru yaitu IPS ya teman-teman. Kalau dulu kan cuma 2 SD, tapi sekarang ada 3, jadi ada IPS-nya. Kita tarik ke bawah ya teman-teman. Nih, ada yang baru ternyata di SD ya, di SD. Kalau dulu kan cuma 2, sekarang ditambah dengan IPS. Oke, tarik ke bawah. Ini cabang ajang untuk SMP matematika IPA IPS. Kalau SD ini teman sama IPA IPS, matematika IPA IPS.
Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini ya penyelenggaraan. Oke, saya perbesar dulu. Jadi nanti ada tingkat sekolah untuk menyeleksi yang dari sekolah itu siapa saja yang diwakilkan dari sekolah untuk lanjut ke tingkat kabupaten. Ini unsur penyelenggara Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat melibatkan PKKS atau MGMP. Jadi ini kepala sekolah dan guru mapel ya teman-teman. Nah, ini tugasnya menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di kabupaten kota masing-masing. Nanti teman-teman dibaca aja teman-teman, tip teknis. Ada lagi tingkat provinsi, ada lagi tingkat nasional. Ini kalau udah tingkat nasional ya teman-teman. Tahapan penyelenggaraan. Nah, ini BPTI menyusun buku saku SN tingkat nasional, nasionalisasi panduan SN. Nanti kita ke ini deh, kita ke bawah lagi. Tim teknis, apalagi di sini tim juri, ada lagi tim teknologi informasi. Karena untuk OSN ini masih menggunakan, nah ini ya teman-teman, menyiapkan sistem aplikasi lomba berbasis ANBK seperti tahun yang kemarin. Karena kan dulu modenya smartphone, di download aplikasinya. Nah, untuk tahun sekarang menggunakan mode ANBK, seperti ANBK, bisa yang mode daring atau mode semi daring, berarti masih online ya teman-teman ANBK-nya. Seperti OSN-nya seperti ANBK, berarti masih full daring ya teman-teman, boleh semi online atau online. Nih teman-teman, waktu. Oh iya benar. Ya benar ya teman-teman. Ini waktu dan lokasi. Coba kita cek yang SD sama nggak dengan yang SMP dengan SD sama nggak pelaksanaannya. Oke, kita tarik. Oke, kita yang SMP. Nah, seleksi tingkat OSN tingkat sekolah ya teman-teman, sekolah masing-masing kepala satuan pendidikan penjawab. Jadi sekolah dari bulan Maret ini sudah menyeleksi untuk yang dilanjutkan ke tingkat kabupaten ya teman-teman. Nah, ini berarti mulai per tanggal 19 Maret sudah mulai bisa mendaftarkan siswa-siswa kita ke websitenya daftar BPI Kemdikbud ya teman-teman. Nah, ini pendaftaran portal legislasi, nanti kita bahas lagi bagaimana cara pendaftarannya. Berarti dari tanggal 19 Maret sampai tanggal 25 April itu pendaftarannya. Untuk pengisian web komunikasi ini teman-teman 28 April sampai 28 Mei. Berarti kan kalau sudah didaftarkan siswa kita, baru nanti kita ke website yang ini ANBK. Nah, ini berarti teman-teman dari tanggal 19 Maret sampai 25 April kita sudah bisa mendaftarkan siswa kita. Tapi kita tunggu dulu saja panduan resminya dari BPTI dan Puspresnas ya teman-teman, panduannya bagaimana. Ini uji cobanya berarti tanggal 3 sampai 4 Juni berarti mulai pelaksanaan tuh. Dan uji coba itu di bulan Juni ya teman-teman. Berarti start OSN di tingkat kabupaten itu dari bulan Juni ya teman-teman. Nah, ini seleksi tingkat kabupaten berarti 17 sampai 18 Juni. Ini uji coba tingkat provinsi 29 sampai 30 Juli. Ini kan uji coba, terus seleksinya tanggal 13 dan 14 Agustus. Kita tarik bawah lagi, uji coba tingkat nasional 9-10 September. Seleksi tingkat nasional 21 sampai 27 September. Nah, ini sarana yang harus disiapkan untuk tingkat kabupaten, ruang lomba, 1 set meja dan kursi dilengkapi dengan 1 komputer digunakan untuk 1 peserta. Oke, perangkat tes. Nah, ini ya teman-teman, lihat perangkat tes, perangkat keras dan lunak sistem ANBK nih ya teman-teman. Jadi masih full daring, maksudnya masih menggunakan, jadi nggak offline ya teman-teman. Si ANBK OSN ini masih menggunakan metode yang lama, yaitu ANBK mode daring atau semi daring. Jadi dipersiapkan peserta, proktor, dan teknisinya untuk melaksanakan OSN ini. Alat tulis untuk kepentingan tes. Nah, ini ya teman-teman, melihat syarat mendukung komputer, jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes. Genset atau UPS. UPS itu kayak powerbanknya si komputer. Provinsi sama. Sosialisasi ajang talenta. Sosialisasi ajang talenta dari 2 jenis sosialisasi penyelenggaraan OSN kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang dilakukan oleh tim BPTI pada bulan April.
ya teman-teman, dari BPTI ke Dinas Kabupaten itu bulan April ya teman-teman. Sosialisasi dan pengerjaan tes dilaksanakan oleh tim juri dan dari tahap tingkat kabupaten. Sosialisasi teknis pengerjaan tes OSN kabupaten seluruh satuan pendidikan pada bulan April. Jadi sosialisasi itu tentang OSN itu akan dilaksanakan pada bulan April ya teman-teman. Ini kegiatan ini di sosialisasi ini harus selaras dengan agenda OSNK, yakni sosialisasi, persiapan dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan. Jadi panduan-panduan atau sosialisasi itu akan diadakan di bulan April ya teman-teman. Karena di sini baru rilis panduannya aja, tapi untuk membahas panduannya nanti di bulan April. Ini ya teman, ini kita penon peserta mempunyai NSN, surat keterangan kepala sekolah. Surat keterangan yang diterima oleh kepala sekolah menjelaskan bahwa peserta merupakan peserta didik dari satuan pendidikan merupakan hasil usaha. Nanti ada lampirannya, suratnya itu bagaimana. Peserta didik adalah warga Indonesia yang dimiliki sekolahnya. Peserta didik kelas 7 dan 8 SMP MTs Sederajat. Peserta memiliki kompetisi pada bidang matematika, IPA, IPS. Peserta peraih medali emas dapat mengikuti kembali OSN di tahun berikutnya dengan cabang ajang yang berbeda. Berarti kalau teman-teman yang sebelumnya IPA udah dapat emas, nggak boleh ikut IPA lagi, tapi pilih yang lain matematika. Operator sekolah mengunggah fakta integritas yang telah ditandatangani peserta dan surat keterangan kepala sekolah di portal registrasi. Pelaksanaan kompetisi dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Tingkat ini merupakan tahap proses seleksi di mana setiap tahapan mempunyai ketentuan tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada sertifikat adalah sebagai berikut. Tingkat sekolah, teman-teman kan seleksi dari tingkat sekolah, lanjut ke tingkat kabupaten. Nah ini ya teman-teman. Peserta kabupaten adalah peserta didik dari kelas 7 dan 8 SMP MTS atau yang sederajat di tahun 2024-2025 yang sudah lolos seleksi di sekolah dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing cabang ajang SHAIN. Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil OSN sekolah dengan jumlah maksimal 5 peserta, berarti IPA 5, matematika 5, IPS 5, berarti totalnya 15 peserta ya teman-teman. Pelaksanaan SK menggunakan sistem ANBK nih ya teman-teman, sistem ANBK semi daring atau daring. Tepat pelaksanaan SK ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan wajib dilaporkan kepada BPTI, berarti kabupaten itu ditentukan oleh Dinas Kabupaten setempat ya teman-teman. Mekanismenya pendaftaran satuan pendidikan berdasarkan satuan pendidikan terbaik di ajang talenta di portal. Nah ini teman, nanti kita bahas pendaftarannya di video selanjutnya, bagaimana pendaftarannya. Ini menggunakan ESO Verbal PD untuk loginnya. Nah ini teman-teman waktunya. Ini pengawasan itu nanti disilang ya teman-teman, berdasarkan panduan isi seharusnya disilang. Ini oke, nanti kita bahas lagi, kita fokus lagi ke bawah lagi. Ini pengawasan tingkat nasional kalau salah. Ini sanksi. Ini penjurian, nanti teman-teman dibaca aja ya teman-teman lengkapnya. Nih ya teman-teman, nah, banyak yang bertanya mana nih? Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing mulai dari satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Penghargaan pada OSN sekolah menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan. Selain sertifikat, penghargaan lain pada tahapan kabupaten menjadi ranah kebijakan dinas kabupaten kota. Nah teman-teman, makanya kan tahun kemarin bertanya, kok nggak dapat sertifikat yang masih kabupaten? Nah itu ranahnya dinas kabupaten kota ya teman-teman. Provinsi menjadi ranah kebijakan dinas provinsi. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan BPTI pada dalam bentuk naik peringkat 1-5 sertifikat dan uang pembinaan. Nah ini teman-teman dibaca aja. Ini ketentuan khusus. Nah ini teman-teman lampiran fakta integritas rangkaian pelaksanaan peserta. Ini surat keterangannya. Itu teman-teman 2 lampiran. Oke, itu ya teman-teman terkait kapan pelaksanaan OSN, kapan mulai pendaftarannya, metodenya gimana, full daring atau offline atau online pelaksanaan OSN-nya ternyata masih sama ya teman-teman, seperti kemarin masih menggunakan metode ANBK. Yang SD setelah saya baca juga sama aja teman-teman. Nah ini teman-teman, Maret pendaftaran dari tanggal 19 sampai 25 April,
uji coba sama ya teman-teman, SD dan SMP sama pelaksanaannya. Nanti teman-teman dibaca saja. Oke, itu saja ya teman-teman pembahasannya terkait panduan OSN 2025 untuk jenjang SD dan SMP. Nanti teman-teman bisa download panduannya di sini ya teman-teman, bisa download atau nanti saya kasih deh di caption atau di deskripsi video untuk teman-teman download panduannya. Dan nanti saya buatkan grup aja untuk OSN 2025, nanti kita saling bertukar informasi, saling sharing terkait OSN 2025. Nanti grupnya saya sematkan juga di deskripsi video. Oke, itu saja ya teman-teman informasinya terkait OSN 2025. Semoga bermanfaat informasi ini. Silahkan share video ini, informasi ini ke teman-teman ke yang lain agar OSN ini bisa terlaksana tepat pada waktunya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.